Sering dengar istilah investasi ESG kan? Tapi apa sih sebetulnya isinya? Hari ini kita akan membongkar kotak perkakas seorang investor untuk melihat bagaimana ESG bekerja di dunia nyata, jauh melampaui sekedar berita utama. Nah, kebanyakan orang mikirnya ESG itu simpel aja, hindari perusahaan jahat seperti perusahaan minyak atau tembakau. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Coba deh bayangkan gimana cara Anda menerapkan filter sesederhana itu ke obligasi pemerintah. Tiba-tiba aturannya jadi nggak hitam putih lagi kan? Ini sama aja kayak seorang montir yang nggak mungkin pakai obeng buat buka baut ban. Investor juga nggak bisa pakai satu alat ESG untuk semua jenis investasi. Saham dan obligasi itu punya DNA finansial yang sama sekali berbeda. Jadi, ya pendekatannya harus beda juga. Jadi, gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Jangan anggap ESG sebagai satu filter tunggal, tapi sebagai satu set perkakas profesional. Kita harus tahu kapan harus pakai kunci pas, kapan harus pakai tang. Yuk, kita bongkar bareng-bareng isi kotak perkakas ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari perkakas untuk pendapatan tetap, lalu lanjut ke ekuitas dan pasar swasta. Dan terakhir, kita akan lihat gimana cara merakit semuanya menjadi sebuah cetak biru portofolio yang kokoh. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, obligasi. Buat investor obligasi yang posisinya itu pemberi pinjaman, ISG ini bukan soal moralitas loh. Ini murni soal mendeteksi resiko tersembunyi yang bisa bikin gagal bayar. Jadi, ini bukan soal jadi pahlawan lingkungan, tapi soal memastikan uang Anda bisa kembali dengan aman. Nah, coba perhatikan tabel ini. Ini kunci buat memahami perbedaan besarnya. Lihat stewardship/keterlibatan. Pemilik saham atau ekuitas itu punya hak suara. Mereka bisa ikut campur tangan dalam RUPS. Tapi pemegang obligasi, mereka kan pemberi pinjaman, bukan pemilik. Mereka nggak punya suara. Perbedaan fundamental inilah yang mengubah total strategi ESG yang bisa mereka pakai. Di dunia obligasi atau pendapatan tetap, ESG itu justru jadi alat yang krusial banget. Dan ini bukan buat nilai-nilai moral ya, tapi murni untuk ngukur risiko kredit. Pertama, ESG itu bisa dibilang semacam sistem peringatan dini. Buat investor obligasi yang posisinya kan pemberi pinjangan ya, ketakutan terbesarnya itu resiko gagal bayar. Nah, faktor-faktor ESG ini membantu kita melihat kesehatan jangka panjang sebuah perusahaan. Jadi bisa kasih sinyal kalau ada potensi kredit yang memburuk. Jadi ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal manajemen risiko yang solid. Kedua, portofolio dengan skor ESG yang tinggi cenderung kinerjanya lebih oke. Kenapa gitu? Bukan karena mereka hijau semata, tapi karena mereka terbukti lebih jago dalam mengelola resiko. Bukti-bukti yang ada juga nunjukin kalau metodologi yang pakai ESG itu bisa menghasilkan perbedaan kinerja yang cukup signifikan loh. Simpelnya, perusahaan yang lebih siap menghadapi guncangan, ya risiko gagal bayarnya lebih kecil. Dan yang terakhir, ada tantangan uniknya nih di utang korporasi. Beda banget sama saham. Satu perusahaan itu bisa aja nerbitin macam-macam obligasi. Profil risikonya beda, jangka waktunya juga beda, bisa dari 6 bulan sampai 30 tahun. Nah ini yang bikin rumit, karena menerapkan satu skor ESG yang seragam jadi jauh lebih susah. Jadi intinya, di investasi obligasi, ESG itu bukan cuma filter moral, tapi lensa fundamental buat melihat risiko dan ketahanan investasi. Dan grafik ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahkan di dalam dunia obligasi sendiri, gak semuanya diperlakukan sama. Bisa kita lihat kan bagaimana penerapan analisis ESG itu jauh lebih intensif di beberapa jenis utang dibanding yang lain. Obligasi pemerintah diperlakukan beda dari obligasi korporat berisiko tinggi. Semuanya tentang menyesuaikan alat dengan jenis pekerjaannya. Salah satu alat paling spesifik di kotak perkakas ini adalah obligasi berlabel. Anggap saja ini pinjaman yang tujuannya udah jelas dari awal. Ada obligasi hijau khusus untuk proyek energi terbarukan, dan ada obligasi sosial untuk hal-hal seperti perumahan terjangkau. Nah, di sini nih mulai menarik. Kalau beberapa obligasi tadi mendanai proyek tertentu, jenis yang lain seperti obligasi terkait keberlanjutan, cara kerjanya beda. Obligasi ini seakan-akan bilang ke perusahaannya, kalau kamu berhasil capai target keberlanjutan ini, kami kasih insentif. Jadi yang diubah itu perilaku perusahaan secara keseluruhan, bukan cuma satu proyek saja. Dan perkakas ini makin lama makin spesifik loh. Ada obligasi transisi yang khusus dirancang buat bantu industri berat kayak pabrik semen atau baja biar jadi lebih hijau. Lalu ada obligasi biru yang fokusnya murni untuk melindungi ekosistem laut kita. Sangat terspesialisasi kan?
Buat investor yang peduli ESG, obligasi pemerintah atau sovereign bonds itu agak dilematis. Pilihan negara yang nerbitin obligasi itu kan terbatas. Coba deh bayangin, kalau kita asal coret semua negara yang dianggap tidak bebas sama Freedom House, itu kita bisa langsung kehilangan hampir 29% dari daftar investasi loh. Ini bahaya, soalnya bisa bikin tracking error atau seberapa jauh portofolio kita melenceng dari acuan jadi gede, dan diversifikasinya jadi terbatas. Terus gimana dong cara menilainya? Nah, disinilah alat utama dari Bank Dunia kepake banget. Namanya World Governance Indicators atau WGI. Ini tuh data historis 20 tahun yang bisa kita pakai buat lihat tren tata kelola sebuah negara. Ada 6 pilar utama, mulai dari supremasi hukum, stabilitas politik, sampai pengendalian korupsi. Dan poin kuncinya tuh di sini. Ada korelasi yang signifikan banget antara skor WGI sebuah negara sama peringkat kreditnya. Ini bukan kebetulan ya. Ini bukti kalau di dunia utang negara, faktor G alias governance atau tata kelola itu ya rajanya. Benar-benar jadi penentu utama, bahkan lebih penting dari faktor lingkungan dan sosial. Pokoknya kalau kita bicara obligasi negara, tata kelola yang kuat itu jadi penentu utama risiko dan stabilitas investasi kita. Obligasi hijau atau sosial itu kan kedengarannya bagus banget ya. Tapi, gimana caranya kita yakin klaimnya itu beneran, bukan cuma akal-akalan atau greenwashing? Nah, jawabannya ada di standar pelaporannya. Oke, ada 3 hal utama yang perlu banget Anda tahu tentang ini. Pertama, soal siapa yang melakukan validasi eksternal. Anggap aja ini kayak level pengawasan. Ada jaminan pihak kedua, verifikator yang disetujui, dan yang paling ketat, jaminan dari pihak ketiga. Masing-masing ini tentu aja tingkat independensinya beda-beda. Kedua, kita lihat jenis laporannya. Ini juga ada levelnya loh. Mulai dari yang paling simpel, kayak peringkat obligasi aja, lalu ada verifikasi sertifikat, sampai yang paling dalam, yaitu audit penuh. Ya jelas, makin dalam pemeriksaannya, makin bisa dipercaya kan? Terakhir, dan ini yang paling penting, standar MAS-nya itu adalah jaminan dari pihak ketiga. Kenapa? Soalnya, cuma di level ini ada yang namanya assurance atau audit independen penuh. Bagi investor, ini ngasih tingkat kepercayaan paling tinggi kalau klaimnya itu valid. Jadi intinya, saat mengevaluasi obligasi berlabel, tingkat validasi eksternal itulah yang jadi penentu utama seberapa kita bisa percaya sama klaim dampak positifnya. Oke, kita tutup dulu laci obligasi, sekarang kita beralih ke perkakas berikutnya, ekuitas atau saham. Kalau di obligasi kita jadi pemberi pinjaman yang waspada, di ekuitas kita ini jadi pemilik yang aktif dan punya pengaruh. Jadi gini, kalau kita ngomongin investasi berbasis lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG, saham itu bisa dibilang kelas aset yang paling matang. Kenapa? Nah, ini terutama karena transparansi data dan kekuatan yang dimiliki kita sebagai investor. Oke, jadi apa aja sih yang bikin saham itu spesial? Pertama, soal data. Dibandingin sama aset lain, kayak utang korporasi atau private equity, data ESG buat perusahaan publik itu jauh lebih terbuka dan gampang diakses. Ini bikin investor jadi lebih mudah buat menganalisis dan ya, bandingin kinerja ESG antar perusahaan. Kedua, kita sebagai investor punya kekuatan nyata. Sebagai pemilik saham, kita bisa loh mempengaruhi perusahaan lewat 2 cara utama. Bisa lewat stewardship, yaitu pakai hak suara kita buat ikut nentuin arah strategis perusahaan. Atau lewat engagement, di mana kita bisa dialog langsung sama manajemen buat mendorong perbaikan. Nah, yang terakhir, soal fleksibilitas. Tapi ada konsekuensinya. Di pasar saham, semua strategi investasi ESG itu bisa kita terapkan, mulai dari nyaring perusahaan atau screening sampai investasi tematik. Tapi, hati-hati, tiap strategi ada dampaknya. Contohnya nih, kalau Anda pakai screening dan mengecualikan seluruh sektor energi, ini bisa bikin tracking error. Artinya, kinerja portofolio Anda bisa beda sama acuannya, dan ini juga ngaruh ke alokasi dan kualitas portofolio secara keseluruhan. Intinya, pasar saham itu nawarin perangkat ESG yang paling lengkap, tapi kita harus sadar betul sama dampaknya ke risiko dan imbal hasil portofolio kita. Sebagai pemilik, investor ekuitas punya alat yang sangat kuat namanya stewardship. Seperti yang bisa kita lihat, ini proses 4 langkah. Pertama, identifikasi masalahnya. Kedua, ajak manajemen dan direksi diskusi langsung. Ketiga, gunakan hak suara untuk memilih. Dan akhirnya, yang keempat, ya mempengaruhi arah strategis perusahaan. Ini bisa berarti mendorong kebijakan iklim yang lebih baik, atau bahkan ikut menentukan siapa yang duduk di dewan direksi. Sekarang kita masuk ke area yang agak gelap di dunia investasi, pasar swasta. Ini mencakup hal-hal seperti private equity atau real estate yang nggak diperdagangkan secara publik.
Nah, di sini alat-alat ESG yang kita butuhkan beda total ceritanya. Inti perbedaannya jelas. Di pasar publik, datanya melimpah, tapi kontrol kita kecil. Sebaliknya, di pasar swasta, datanya langka, tapi pengaruh atau kontrol langsung kita sebagai investor justru jauh lebih besar. Karena keterbatasan data ini, alat utama di private equity itu bukan analisis data publik, tapi lebih kayak kacamata detektif. Semuanya ditentukan dari investigasi mendalam saat proses uji tuntas sebelum berinvestasi dan kekuatan investor untuk menetapkan aturan main ESG yang ketat sejak awal. Kalau di aset real, seperti properti atau infrastruktur, disinilah investor punya kontrol paling besar. Mereka bisa langsung pasang panel surya di atap gedung, menganalisis risiko banjir, dan bahkan, seperti yang ditunjukkan banyak studi, mendapatkan premium hijau, artinya harga sewa atau jual yang lebih tinggi untuk bangunan yang berkelanjutan. Investor profesional itu nggak cuma pasif menyaring perusahaan aja, tapi mereka secara aktif pakai instrumen canggih kayak hedge fund dan derivatif buat cari untung dan juga ngelola risiko yang rumit. Yuk kita bedah 2 poin kuncinya. Pertama, strategi hedge fund dalam ESG. Gampangnya gini, hedge fund itu ambil posisi long atau beli saham di perusahaan yang rating ESG-nya paling top. Mereka berasumsi kinerjanya bakal bagus. Nah, di waktu yang bersamaan, mereka juga ambil posisi short atau bertaruh melawan saham perusahaan yang rating ESG-nya paling bawah. Tujuannya, buat dapat yang namanya alpha, alias keuntungan murni dari selisih kinerja kedua saham itu. Nggak peduli kondisi pasar lagi gimana. Kedua, soal tantangan di instrumen derivatif. Derivatif ini kan alat buat ngelola risiko ya, tapi ini jadi rumit banget pas kita mau ngitung jejak karbon di portofolio nol emisi. Masalahnya, belum ada standar yang jelas soal gimana caranya melakukan netting atau saling hapus eksposur karbon dari derivatif dan posisi short. Contohnya nih, masih jadi perdebatan apa iya posisi short di perusahaan polutan itu bisa dianggap membatalkan emisi dari aset lain. Wah, ini makin kompleks kalau kita harus masukin emisi lingkup 3 juga. Intinya, strategi ESG canggih ini fokusnya adalah menghasilkan untung dari perbedaan kinerja ESG sambil berhadapan dengan tantangan besar dalam mengukur risiko iklim yang sesungguhnya. Oke, kotak perkakas kita udah penuh nih dengan berbagai alat untuk tiap kelas aset. Sekarang saatnya lihat cetak birunya. Bagaimana semua alat ini bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dan tangguh, yaitu sebuah portofolio investasi yang siap menghadapi masa depan. Ini pertanyaan yang sangat penting bagi setiap investor. Jawabannya, tergantung jenis risiko yang sedang kita bicarakan. Jawabannya ada di sini. Ada resiko ESG yang sifatnya spesifik atau idiosinkratik. Misalnya satu perusahaan kena skandal tata kelola. Dampaknya bisa kita kurangi dengan memiliki banyak saham lain. Tapi ada juga risiko yang sistematis seperti perubahan iklim. Itu ibarat badai yang menerpa seluruh pasar. Gak bisa kita hindari hanya dengan diversifikasi. Lalu, pertanyaan besarnya, apakah ESG benar-benar bisa meningkatkan imbal hasil? Nah, untuk menjawabnya, para profesional pakai model-model canggih seperti ini. Mereka mencoba membedah kinerja portofolio buat lihat dari mana asalnya. Yang pertama ada namanya atribusi Brinson. Anggap aja ini pendekatan yang, ya, paling klasik lah. Model ini pada dasarnya mencoba menjawab, untungnya kita itu datang dari mana sih? Apakah karena kita jago pilih sektor yang pas? Atau karena kita pinter milih saham juaranya di dalam sektor itu? Kedua, kita punya atribusi faktor resiko. Nah, kalau yang ini, pendekatannya lebih modern. Lebih lihat ke sisi resiko. Jadi, fokusnya tuh bukan cuma soal milih saham A atau saham B, tapi lebih ke seberapa besar sih portofolio kita terpapar sama faktor-faktor resiko tertentu. Misalnya nih, saham value, saham yang lagi momentum, atau bahkan ukuran perusahaannya. Semua itu ternyata ikut nentuin hasilnya loh. Nah, yang terakhir, dan ini poin paling pentingnya, ternyata kedua model canggih tadi itu punya satu kelemahan besar kalau udah ngomongin ESG. Mau itu model Brinson atau faktor resiko, dua-duanya tuh angkat tangan. Kenapa? Karena mereka belum bisa secara spesifik memisahkan dan bilang, oke, sekian persen keuntungan ini murni datang dari faktor ESG. Jadi intinya begini, meskipun ada alat-alat canggih untuk menganalisis kinerja investasi, mengukur dampak finansial yang murni berasal dari faktor ESG itu sendiri, ya ternyata masih jadi tantangan besar. Oke, kalau model lama ada celahnya, terus gimana dong industri coba ngakalin masalah ini? Jawabannya adalah dengan membangun model multifaktor. Di sini, data ESG dimasukkan sebagai faktor inti, bukan cuma pelengkap.
Tujuannya dengan menggabungkan ESG dan faktor lain, imbal hasil yang didapat jadi lebih berkualitas setelah disesuaikan risikonya. Oke, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kalau kita lihat seluruh perkakas ESG dalam satu kerangka kerja utuh, logika di baliknya jadi sangat jelas. Kerangka kerja ini adalah rangkuman dari semua yang kita bahas. Coba perhatikan, untuk setiap kelas aset, pendapatan tetap, ekuitas, dan pasar swasta. Fokus utama ESG-nya, alat yang dipakai, dan tantangan terbesarnya semuanya sangat berbeda. Inilah inti dari pendekatan berbasis perangkat. Pada akhirnya, inilah kesimpulan utamanya. Integrasi ESG yang cerdas itu bukan tentang membangun portofolio yang sempurna, tapi tentang membangun portofolio yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan kompleks di masa depan. Terima kasih sudah menemani kami membongkar perangkat ESG ini. Kami harap ini bisa memberi Anda kerangka berpikir yang lebih jernih untuk menavigasi dunia investasi berkelanjutan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ide lain, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.